Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat, teman-teman dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab rasa penasaran sebagian kawan-kawan kita tentang cuplikan video yang berdurasi kurang lebih 2 menit 46 detik, ya, itu paparan yang disampaikan oleh seorang tokoh kita, Profesor Muhammad Quraish Shihab, tentang janji Rasulullah kepada kaum Nasrani Najran untuk membantu pembangunan gereja. Ya, ini ada sebab ada yang bertanya, apakah benar surat perjanjian itu, sejauh mana kesahihannya, ya, di kitab apa itu redaksi hadisnya disampaikan, dan kemudian kalaupun ada, bagaimana kita menerapkannya atau mengkontekstualkannya, ya, pada kondisi kita zaman sekarang ini yang banyak sekali dinamika perkembangan hubungan antara umat Islam dan umat Kristiani. Baik, sebelum itu mari kita dengarkan bagaimana paparan Profesor Quraish Shihab dari tayangan video ini. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian. Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka, atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, lihat. Ada bawa teksnya. Ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ya, itu tadi yang disampaikan, ya, oleh Prof. Quraish Shihab dari potongan video yang ada sumbernya dari Narasi TV, ya, bersama Mbak Najwa Shihab. Nah, apakah ada redaksi seperti itu? Ya, teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya berupaya untuk mencari redaksi yang seperti disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab. Ya, seperti yang beliau sampaikan itu
di beberapa kitab sirah, ya, kitab sirah Nabawiyah, terutama yang saya tangkap, ya, sambil karena di situ juga ada tangkapan caption, katanya merujuk kepada Sunan Abi Daud dan Zadul Ma'ad. Ya, saya cek, ternyata teks di Sunan Abi Daud dan Zadul Ma'ad itu tidak saya temukan kata-kata seperti redaksi yang disampaikan oleh Prof. Quraisy itu dalam bahasa Indonesia. Ya, ini bisa kita cek tentang perjanjian Rasulullah SAW dengan Yahudi Najran, baik kepada surat atau risalah kepada Banil Harith bin Ka'ab yang ada di Najran, ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam jilid 3 Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad halaman 524, ya. Ini mengutip dari riwayat Ibnu Ishaq, ya. Di sini tidak disebut, tidak ada redaksi yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab. Ya, ini dari Zadul Ma'ad tentang datangnya utusan dari Banil Harith bin Ka'ab. Nanti kita lihat bagaimana sesungguhnya. Kemudian di halaman 534, ya, halaman 534, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menulis tentang risalah, ya, tentang perjanjian, ya, ketika menulis bab fi qudum wafdi Najran alaihi assalam, ya, alaihi salatu wassalam, alaihi afdalus salatu wassalam. Itu halaman 529, ya. Di sini mengatakan Ibnu Ishaq bersumber dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Muhammad bin Ja'far bin Zubair, dia langsung berkata. Nah, di sini memang disebutkan, ya, mengutip dari kitab Dalailun Nubuwah halaman jilid 5 halaman 382, ya, dari jalan Muhammad bin Yaqub, kemudian diriwayatkan oleh dari Ahmad bin Abdul Jabbar, dari Haddatsana Yunus, kemudian dari Ibnu Ishaq bihi, ya. Ini semua rijalnya siqat, perawinya semua siqat, tetapi dia sanadnya mungqati sampai hanya kepada Muhammad, ya, bin Ja'far bin Zubair, tidak langsung dari Rasulullah SAW, hanya berhenti di situ. Lalu kemudian bercerita lamma qadima wafdu Najran ala Rasulillah, ya, tentang bagaimana tamu-tamu utusan para pendeta dari Kristen Najran ini datang ke Rasulullah, ya, masuk ke dalam masjid, ya, setelah sholat asar. Ketika sampai waktu sholat mereka ingin melaksanakan ibadah di masjid Nabi SAW. Lalu kemudian beberapa orang sahabat berupaya untuk mencegah mereka. Kata Nabi, biarkan mereka sholat dan menghadap ke arah timur, lalu mereka sholat di sisi. Nah, ini hadisnya mungqati. Jadi meskipun diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ini hadisnya mungqati. Nah, juga menjadi pertanyaan, memang waktu sholat mereka itu seperti apa? Ya, sebab di sini disebutkan waktu setelah sholat asar. Apakah sholat mereka itu yang dimaksud itu seperti perayaan seperti ibadah hari Ahad mingguan, ya? Kenapa juga ini setelah waktu asar ini jadi pertanyaan, ya? Nah, setelah panjang di situ, ya, dialog perdebatan, ya, antara Nabi SAW dengan utusan Najran, yaitu antara siapa? Di sini disebutkan ada 24 orang yang datang, ya, ada 24 orang. 3 orang adalah pemimpin atau tokoh mereka, yaitu Al-Aqib, Amirul Qaum, ya, gelarnya si pendeta itu adalah Al-Aqib, yaitu pemimpin suku Najran, ya. Dialah yang memiliki kalimat, ya, yang keputusan-keputusan yang ada pada suku atau kabilah Najran yang beragama Kristen. Nama aslinya adalah Ismu Abdul Masih, ya. Nah, yang kedua, tokoh yang kedua adalah As-Sayyid Thimaluhum wa sahibu rahlihim wa mujtama'ihim wa ismu Al-Aiham. Ya, itu Sayyid ini adalah namanya Al-Aiham. Jadi pertama Abdul Masih Al-Aqib, kemudian yang kedua Sayyid Al-Aiham, yang ketiga adalah Abu Harisah bin Alqamah. Ya, ini adalah uskupnya, pendeta mereka. Wa habruhum wa imamuhum wa sahibu madarisihim. Ya, nah ini Abu Harisah, ya, inilah yang disebut di sini dalam dialog antara Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu debat tentang
Sehingga tentang akidah Kristen, ya, sehingga turunlah ayat qul ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala taqilun ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm, ya, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina tabawwa hadha an-nabiy wal ladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Itu turunlah surat Ali Imran ayat 65 sampai 68. Nah, sampai terjadi dialog tentang apa? Apakah engkau wahai Muhammad, ini kata orang-orang Nasrani Najran, engkau menginginkan kami menyembah kamu sebagaimana kami menyembah Isa putra Maryam? Nah, lalu dijawab oleh Rasulullah, tidak mungkin. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, aku tidak minta kalian untuk menyembah aku, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunlah ayat, maka li basyarin ayyutiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbani bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Nah, ini turun surat Ali Imran ayat 79 dan 80. Nah, sampai dialog itu, ya, Nabi SAW kemudian menulis, ya, sebagaimana diriwayatkan di sini an Abi Abdullah Al-Hakim. Ini riwayat Imam Al-Hakim. Kataba ila ahli Najran bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Fa in abaitum fal jizyah fa in abaitum faqad adzantukum biharbin wassalam. Ya, Nabi SAW menulis kepada ahli Najran, penduduk Najran, dengan nama atas nama Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak dan Yakub. Amma ba'du, aku sungguh mengajak kalian, menyeru kalian penduduk Najran untuk menyembah Allah dan bukan menyembah hamba-hamba Allah. Aku menyeru kalian, mengajak kalian, mendakwai kalian untuk berlindung kepada perlindungan Allah, ya, kepada wilayatillah, ya, untuk berwala loyalitas hanya kepada Allah min wilayatil ibad, dan tidak, ya, memberikan loyalitas kepada seorang pun hamba Allah. Kalau kalian menolak, maka kalian wajib membayar jizyah. Kalau ingin tetap berpendapat atau berkeyakinan, berakidah seperti tadi, ya, tidak mau menyembah Allah, ya, tidak mau keluar dari wilayah loyalitas kepada hamba-hamba Allah, maka kalian silahkan fa'in abaitum fal jizyah, tapi kalian harus membayar jizyah. Fa'in abaitum, kalau kalian tidak mau membayar jizyah, faqad adzantukum biharbin, maka aku umumkan kepada kalian perang. Wassalam, ya, semoga kedamaian dan kesejahteraan bagi kita. Nah, setelah datang surat itu, ya, si uskup ini membacanya, kemudian dia sangat ketakutan. Lalu beliau, si uskup itu kemudian mengirim utusan, ya, mengirim surat kepada seorang anggota dari penduduk Najran yang namanya Surahbil bin Wada'ah. Ya, Surahbil bin Wada'ah ini dia kemudian diminta untuk apa? Untuk menghubungi, ya, 3 orang tokoh itu tentang bagaimana apa yang harus dilakukan. Sampai kemudian, ya, ini riwayatnya sangat panjang sekali, sampai dialog itu terjadi terus beberapa hari sehingga turunlah ayat surat Ali Imran ayat 59-61. Kemudian disebutkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nah, baru kemudian di situ Rasulullah SAW menulis, ya, faraja'a Rasulullah walam yula'inhum, karena mereka, ya, sudah diajak untuk bermubahalah tetapi kemudian tetap ngotot dengan, ya, mereka sudah merasa ketakutan. Lalu kemudian Nabi SAW menulis surat, fakataba lahum fil kitab. Apa isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma kataba Muhammadun Nabi Rasulullah li Najran idh kana alaihim hukmu fi kulli thamrah wa fi kulli safra wa bayda wa sauda wa raqiq fa afdala alaihim wa taraka dzalika kullahu ala alfai hullatin. Ya, ini. Nah, ini redaksinya seperti itu. Jadi beliau meminta menuntut jizyah, ya,
untuk dibayarkan ya dengan apa? 2000 helai kain yang berasal dari yang diproduksi oleh suku Najran. Setiap bulan Rajab dibayarkan 1000 helai ya. Kemudian dibayarnya dicicil, dilakukan secara bertahap. Kemudian di bulan Safar ya 1000 hullah. Ya, 1000 helai. Ya, ini perjanjiannya di situ. Kemudian mereka diwajibkan untuk meminjamkan barang-barang ya, peralatan-peralatan perang. Ya, 30 baju besi, 30 kuda, 30 unta ya, untuk dipinjamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menjadi jaminan bahwa mereka tidak akan memerangi umat Islam dan tidak akan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ disebutkan wali Najran wa hasbuha jiwarullah wa dhimmatu Muhammadin nabi ala anfusihim wa millatihim wa ardihim wa amwalihim wa ghaibihim wa syahidihim wa asyiratihim wa tabaihim wa an la yughayyiru mimma kanu alaihi wa la yughayyaru haqqun min huquqihim wa la millatihim wa la yughayyaru usqufun min asqufiyati wa la rahibun min rahbaniyati wa la wafihin an wahfiyatihi wa kullu ma tahta aydihi min qalilin aw kathirin. Ya, itulah ya, bagi para penduduk Najran, dia akan mendapatkan perlindungan, jaminan dari Allah dan jaminan dari Nabi Muhammad SAW atas jiwa mereka, agama mereka, tanah mereka, harta mereka, orang yang tidak hadir dan orang yang hadir, kerabat keluarga mereka, para pengikut-pengikut mereka, dan mereka tidak akan diubah ya, kondisi mereka tidak akan dirubah sama sekali, hak-hak mereka tidak akan tercerabut ya, tidak juga akan diganti uskup ya, pendeta, kemudian apa saja yang berada di bawah kekuasaan mereka, sedikit ataupun banyak. Walaysa alaihim raibatun wala damu jahiliyatin wala yuhsyarun wala yu'asyarun wala yatau ardahum jaisun ya, wa man sa'ala minhum haqqan fa bainahum an-nasafu ghayra zalimin wala mazlum wa man akala riban min dhi qabl fa dhimmati minhu bari'a wa la yu'khadhu rajulun minhum bizulmin akhar wa ala ma fi hadhihi as-sahifa jiwarullah wa dhimmatu Muhammad nabi Rasulullah hatta ya'ti Allah bi amrih ma nasahu wa aslahu fi ma alaihim ghairu munqalibina bizulmin. Nah, ini yang menyaksikan Rasulullah menulis surat perjanjian ini dengan teks seperti ini, yang tidak ada redaksi seperti yang disampaikan oleh Prof. Quraisy ya, kalau mereka membangun merenovasi gereja kemudian harus dibantu ya, bukan sebagai hutang, kemudian tidak boleh memaksa anak perempuan mereka menikah, dinikahi oleh laki-laki muslim, harus seizin dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Itu tidak ada kata-katanya di perjanjian ini sebagaimana yang disaksikan oleh Abu Sufyan bin Harb, Ghilan bin Amr, Malik bin Auf, Aqra bin Habis, wal Mughirah bin Syu'bah. Ya, ini disaksikan. Karena ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, sebelum Nabi Haji Wada, ya, sebelum Rasulullah wafat, setelah Fatu Makkah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Al-Baihaqi ya, dalam Dalail An-Nubuwah. Nah, itu. Ini yang ada di dalam kitab Zadul Ma'ad. Saya juga periksa dari kitab As-Sirah Nabawiyah. Ya, As-Sirah Nabawiyah yang As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Ya, tahlil waqai' ya, sard waqai' wa tahlil ahdas. Ini Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, anggota daripada Ikatan Ulama Internasional yang berbasis di Doha. Beliau ini asalnya dari Libya. Ya, kita lihat di sini ya, di dalam kitab itu, dalam kitab Sirah Nabawiyah di jilid 2 ya. Saya coba cari juga redaksi terjemahan seperti bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Pak Quraisy. Itu ketika menulis tentang surat kepada penduduk Najran, ya, ini di halaman 585. Ya, 585 di kitab Sejarah Lengkap Rasulullah Sirah Nabawiyah karangan Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi.
Di sini juga saya tidak mendapatkan redaksi seperti yang disampaikan beliau. Amma ba'du, aku menyeru kalian untuk menyembah Allah, bukan menyembah manusia. Aku menyeru kalian untuk menyembah Allah, bukan menyembah manusia. Jika kalian enggan, kalian harus membayar jizyah. Jika kalian enggan membayar, aku bukan perang. Ya, sama dengan yang di Zadul Ma'ad tadi. Surat itu tiba di tangan uskup, ia segera mengumpulkan dan ajar surat itu pada mereka. Akhirnya mereka memutuskan mengirim utusan dari 14 tokoh mereka. Pendapat lain berjumlah 60 utusan. Termasuk kalau tadi 24 ya di kitab Zadul Ma'ad itu Arba'atun wa Ishrin. Ya, di sini ada 60 utusan, termasuk 3 orang yang memegang putusan akhir. Mereka adalah Al-Aqib, ya, As-Sayyid, dan Abu Harith, yaitu uskupnya. Nah, mereka mendatangi Nabi lalu masuk masjid. Kemudian mereka mengenakan baju pendeta, baju berbalut sutra dengan tangan menggunakan cincin-cincin emas. Mereka berdiri sembahyang di masjid menghadap ke timur. Setelah itu mereka mendatangi Nabi, tapi Nabi tidak berbicara kepada mereka. Di sini disebutkan Nabi tidak bicara pada mereka. Kemudian Utsman berkata, karena kalian mengenakan baju seperti ini, pulanglah hari ini, datanglah esok hari dengan mengenakan pakaian rahib, kemudian ucapkan salam kepada beliau. Keesokan harinya, utusan Najran itu melakukan saran Utsman. Ketika mereka mengucapkan salam, Rasulullah menjawab salam mereka. Beliau menyeru mereka untuk masuk Islam, namun mereka enggan. Mereka berkata, kami sudah berserah diri, kami sudah masuk Islam sebelum kalian. Lalu Nabi bersabda, ada 3 hal yang menghalangi kalian masuk Islam. 1, kalian menyembah salib. 2, kalian memakan daging babi. Dan kalian mengatakan Allah memiliki anak. Ini yang disebut, yang riwayat yang populer ya, yang masyhur dan sahih. Lalu Nabi terjadi perdebatan antara Rasulullah dengan utusan Najran. Nabi membacakan Quran pada mereka, mematahkan kebatilan mereka dengan berbagai hujah. Di antara mereka ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kenapa engkau mencela sahabat kami yaitu Isa dan kau bilang dia adalah hamba Allah? Hujah mereka itu turun setelah surat Ali Imran ayat 59 sampai 60. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti Adam, bahkan Adam lebih dahsyat lagi daripada Nabi Isa. Hujah itu mengalahkan mereka, menyamakan sesuatu yang aneh dengan hal lain yang lebih aneh. Nah, sampai kemudian di sini katakan Nabi datang membawa serta Ali, Husain, Hasan, Husain, Fatimah. Lalu beliau bersabda, saat aku berdoa aminilah. Ya, saat aku berdoa aminilah. Akhirnya para najis mendiskusi, mereka takut untuk bermubahalah. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi al-kadzibin. Ya, minta bermubahalah dan meminta agar laknat Allah segera untuk ditimpakan kepada mereka. Jadi setelah mubahalah itu, ya, mereka kemudian akhirnya berdiskusi dan mereka takut binasa karena mereka tahu Rasulullah itu benar seorang nabi dan tidaklah seorang nabi menyumpah mubahalah kepada kaumnya melainkan mereka itu pasti binasa. Nah, itu. Akhirnya mereka enggan melaknat Rasulullah. Mereka pun berserah diri dan berkata, silahkan putuskan masalah kami seperti yang kau kehendaki. Akhirnya Rasulullah membuat perjanjian kepada mereka dengan syarat mereka harus menyerahkan 2.000 hullah. Apa itu 2.000 hullah? Kain, selendang, atau sorban, atau pakaian yang terbuat dari sutra. Yang bagus. Yaman, negeri mereka itu. Yaman adalah negerinya bangsa atau suku Najran. Memang terkenal dengan produksi industri garmennya. Jadi 2.000 hullah mengirimkan setiap tahun. Sebagai jizyah, 1.000 hullah itu diserahkan pada bulan Rajab dan 1.000 sisanya diserahkan pada bulan Safar. Itu setiap tahun. Saat hendak mereka kembali ke negeri asal, mereka berkata pada Nabi, utuslah orang terpercaya bersama kami untuk menerima uang perjanjian. Rasulullah pun bersabda, aku akan mengirim seorang terpercaya yang benar-benar terpercaya untuk kalian. Para sahabat saling perlihatkan muka pada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Abu Ubaidah bin Jarrah, berdirilah. Nah, ini kisahnya. Kenapa Abu Ubaidah bin Jarrah mendapatkan julukan Aminul Ummah, ya, orang yang terpercaya dari umat ini, ya, itu adalah karena peristiwa Rasulullah mengirim beliau untuk mengambil uang jizyah dari penduduk Nasrani Najran. Karena mereka ingin tetap meyakini kekristenan. Kalau mereka ingin tetap seperti itu, boleh, kata Rasulullah, tapi bayar jizyah. Karena mereka menolak untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Bayar jizyah. Kalau tidak bayar jizyah, maka Rasulullah mengatakan mengumumkan perang. Nah, itulah sejarahnya kalau dilihat dari kitab Sirah An-Nabawiyah. Jadi, sekali yang kedua, redaksi yang tadi disampaikan Prof. Kures itu tidak ada di satu Zadul Ma'ad. Yang kedua di Sirah Nabawiyah Profesor Ali Muhammad Salabi. Kemudian yang ketiga saya coba buka buku kitab Sirah juga, Sirah Nabawiyah, yang ditulis oleh
Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ini Sirah Nabawiyah atau Fiqhus Sirah. Judul aslinya adalah Fiqhus Sirah. Dirasat manhajiyah ilmiyah li siratil Mustafa alaihi salatu wassalam wa ma tantawi alaihi min izatin wa mabadi'a wa ahkamin. Ini buku yang sangat populer, sangat terkenal, ya, cetakan Darul Fikr Libanon tahun 1977. Ya, ini diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Indonesia, sudah mencapai cetakan yang ke-13 itu tahun 2008. Ini saya buka, ya, kitab Fiqhus Sirah dengan redaksi, saya cari redaksi bahasa Indonesia seperti disampaikan Pak Kures, Prof. Kures juga, kami tidak mendapatinya. Kami ternyata tidak mendapati perjanjian seperti itu. Bahkan di sini tentang ketika datang utusan-utusan Saqif, ya, masuk Islam, ya, itu terjadi utusan-utusan Arab itu berduyun-duyun datang kepada Rasulullah menyatakan masuk Islam, ya. Kemudian Islamnya Adi bin Hatim, ya, Islamnya Adi bin Hatim, seorang Nasrani, itu datang pada Rasulullah dan kemudian beliau masuk Islam dan Nabi memuji dan menguji, ya, Adi bin Hatim ini, ya, dengan menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi bukti kebenaran atau dalail nubuwahnya baginda Rasulullah SAW. Ya, apa diantaranya? Adi bin Hatim, seorang Nasrani Kristen itu, wahai Adi bin Hatim, barangkali engkau tidak memeluk agama Islam ini, ya, ada hal yang mencegah, menghalangi kamu memeluk Islam ini, karena kamu melihat kemiskinan di kalangan umat Islam. Nabi mengatakan, demi Allah, sebentar lagi harta kekayaan akan berlimpah ruah kepada mereka, sehingga tidak ada lagi orang yang mau mengambilnya. Ini satu. Dan terbukti, barangkali engkau masih enggan memeluk agama Islam ini, karena banyaknya musuh mereka dan sedikitnya jumlah mereka. Demi Allah, kata Rasul, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang wanita pergi dari Qadisiyah menunggang untanya ke rumah ini tanpa rasa takut, yaitu ke Baitullah. Ya, jadi dari Irak, dari Qadisiyah sampai ke Mekah menunggang unta, tidak ada rasa takut. Karena nggak ada yang begal, nggak ada yang ngerampok, nggak ada yang menghalang-halangi. Ya, aman sekali, luar biasa. Dan terbukti. Nah, yang ketiga, barangkali engkau masih enggan memeluk agama Islam ini karena kerajaan dan kekuasaan masih berada di tangan orang-orang selain mereka. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar tentang istana-istana putih, ya, dari Babilonia jatuh ke tangan mereka, yaitu kaum muslimin. Istana putih itu ada di mana? Persia. Ya, istana Persia akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Maka setelah mendengar tiga hal ini, janji Rasulullah SAW atau prediksi nubuatnya Rasulullah, akhirnya Adi bin Hatim ini masuk Islam, dan dia mengatakan, aku sendiri, ya, melihat, ya, menyaksikan dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah. Wanita pergi dari Qadisiyah ke Baitullah tanpa rasa takut. Aku sendiri ikut dalam pasukan pertama dalam penyerbuan harta kekayaan Kisra, ya, itu terbukti, subhanallah. Nah, kemudian yang ketiga yang dijanjikan oleh Nabi itu pasti akan terbukti. Nah, itu jadi tentang ini yang menyebabkan Adi bin Hatim ini masuk Islam. Ya, sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, saya lihat juga di sini tentang Nabi mengutus para utusan untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam, ya. Itu ada Muaz bin Jabal, ada Abu Musa al-Asy'ari, dan tidak menyebutkan tentang perjanjian Rasulullah kepada kaum Nasrani Najran. Nah, nggak tahu apakah ada yang terlewatkan, ya. Beliau tidak menyebutkan kisah tentang perjanjian Najran ini atau bagaimana, ya. Yang jelas, ya, sejauh bacaan saya terhadap Fiqhus Sirahnya beliau ini, itu tidak ditemukan teks naskah perjanjian Nabi kepada kaum Nasrani Najran, baik yang ada di Zadul Ma'ad ataupun yang ada di Sirah Nabawiyah Ali As-Salabi, apalagi yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Prof. Kures Shihab. Saya juga cek Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ruwas Al-Qal'aji. Nah, beliau ini sangat terkenal, seorang penulis yang sangat luar biasa tentang sisi politis
perjuangan Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah, ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Rawas Qal'aji. Jadi beliau selalu menulis Sirah Nabawiyah dari perspektif politik kenegaraan, ya, sistem kenegaraan atau sistem politik Islam. Ini juga sampai di bab tentang di akhir-akhir, karena perjanjian Rasulullah kepada kaum Najran ini, peristiwa Mubahalah, turunnya surat Ali Imran dari ayat 1 sampai 80 itu berkaitan dengan datangnya pendeta-pendeta mereka kepada Rasulullah, itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Artinya dia terjadi di peristiwa-peristiwa akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga kami tidak mendapatkan, ya, apa yang ditulis oleh Rasulullah perjanjian itu kepada suku Najran. Ya, ada di sini hanya menyebutkan, ya, Ali memproklamasikan kedaulatan negara Islam atas seluruh jazirah Arab, di mana Rasulullah menugasi Sayyidina Ali mengumumkan ketertiban umum, masuknya penduduk Saqif masuk Islam, Bani Tamim, Bani Amir, Bani Bakar, Bani Abdul Qais, Bani Hanifah, delegasi Tai, kedatangan Farwah, delegasi Kindah, delegasi Al-Azadi, mengirim para gubernur, wali, dan guru ke seluruh penjuru jazirah Arabia, mengumumkan dasar dan tujuan negara Islam. Saya lihat di sini, coba kita lihat halaman 471. 471 hanya menyebutkan di sini, ya, siapa saja yang diutus oleh Rasulullah kepada suku-suku atau wilayah-wilayah yang sudah menyatakan tunduk kepada Islam. Ya, ini gubernur-gubernur dan guru-guru agama yang dikirim oleh Rasulullah ke seluruh penjuru jazirah Arabia. Satu, Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman, ya, tapi Yaman bukan yang Najran. Nah, Yaman yang bukan orang Kristen, ya. Yang kedua, Khalid bin Walid diutus kepada Bani Haris bin Ka'ab di Najran. Bani Haris bin Ka'ab di Najran, ya. Kemudian yang ketiga, ya, Bani Haris bin Ka'ab di Najran itu nanti ada suratnya. Ada di Zadul Ma'ad juga ada surat dari Rasulullah untuk Bani Haris bin Ka'ab. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga mengutus delegasi Hamadan datang kepada Rasulullah SAW, yang mana di dalam delegasi itu terdapat Malik bin Namad, Abu Thawr, Malik bin Aifa, dan seterusnya. Nah, di situ Rasulullah mengutus Al-Muhajir bin Abu Umayyah ke San'a. Kemudian mengirim Zayyad bin Lubaid ke Hadramaut. Kemudian Rasulullah mengirim Malik bin Nuwairah mengambil zakat dari Bani Hanzalah, komunitas Bani Sa'ad. Kemudian mengirim Az-Zibriqan bin Badr mengurusi sebagian daerah, dan Qais bin Asim untuk daerah yang lain. Mengirim Ala bin Al-Hadrami ke Bahrain. Dan Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk penduduk Najran dalam rangka pengumpulan zakat mereka. Di sini, ini yang disebutkan. Jadi tidak ada sebutkan tentang perjanjian-perjanjiannya. Cuma disebutkan tentang nama-nama guru-guru, ya. Ini. Saya juga coba cek kitab At-Ta'ayush As-Silmi Bainal Muslimin wa Ghairihim Dakhila Daulatin Wahidah. Nah, ini tesis yang ditulis oleh Dr. Surahman Hidayat, MA, dari Indonesia di Al-Azhar, di bawah bimbingan Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman Mandur. Saya cari-cari tentang, karena ini konsep tentang koeksistensi damai, ya, antara negara Islam dengan warga negaranya yang non-Muslim. Ya, ini saya cari, ya, sampai masalah alaqatul muslimin bi ghairihim. Kemudian bagaimana hubungan atau muamalah, bagaimana perlakuan Islam memperlakukan ahli kitab, siapa yang dimaksud ahli kitab, makanannya, pernikahan dengan ahli kitab. Kemudian isti'anah, meminta tolong kepada ahli kitab, dialog dengan ahli kitab. Kemudian contoh-contoh muamalah kaum muslimin kepada ahli kitab. Sayangnya juga di sini dari awal sampai halaman 145 yang bahas masalah hubungan antara negara Islam dengan non-muslim ahli kitab, itu juga saya tidak menemukan teks daripada perjanjian Najran, terutama yang khusus tadi yang disampaikan oleh Prof. Quraisy. Nah, saya coba melihat ternyata, ya, ada teks yang disampaikan oleh Prof. Quraisy itu di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hamidullah.
Dr. Muhammad Hamidullah. Ini ada contoh cover kitabnya ya di sini. Itu adalah judulnya Majmu'atul Wathaiq As-Siyasiyah. Jadi kompilasi dokumen-dokumen politik ya lil ahdin nabawi wal khilafah rasyidah yang ditulis atau yang disegel, yang distempel pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW wal khilafah rasyidah dan khulafaur rasyidin. Nah, ternyata memang saya dapati di sini ada beberapa riwayat konsep surat-surat ya yang disebut dengan wasaik siyasiyah ya, dokumen-dokumen politik, dokumen negara, bagaimana Rasulullah mengelola negara Madinah dan hubungannya dengan non-muslim, terutama Najran. Nah, ini disebut di sini pertama ahli Najran ya, ini halaman 178. Ya, ini sama ya, seperti yang disampaikan tadi, diriwayatkan dalam kitab Zadul Ma'ad Syahida. Di situ disebutkan siapa? Utsman bin Affan, Mu'aykib ya, atau dalam akhir hadisnya Syahid Abu Sufyan bin Harab Ghilan dan seterusnya, Mughirah bin Syu'bah. Nah, itu sama. Ya, ini di halaman 178. Kemudian berikutnya di nomor dokumen 95, surat untuk Abul Haris bin Alqamah, uskup ya, wilayah Kristen Najran. Itu juga disebutkan dokumen surat ya dengan redaksi yang berbeda. Nah, ini disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Nabi ilal uskuf Abil Haris wa Saqifati Najran wa kanatim wa man tabi'ahum wa ruhbanihim annalahum ma tahta aydihim, seterusnya dan seterusnya ya. Itu tidak terlalu panjang suratnya. Nah, saya bacakan singkat, satu paragraf saja. Innalahum ma tahta aydihim min qalilin wa kathirin min bi'ahihim wa salawatim wa ruhbaniyatim wa jiwarillahi annalahum wa jiwarallahi wa rasulihi. Mereka tetap memiliki dan menguasai apa yang ada di bawah tangan mereka, yang baik yang kecil maupun yang banyak, sedikit ataupun banyak, berupa apa? Gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, sholawatihim, tempat-tempat mereka berdoa, ruhbaniyatim, dan tata cara cara peribadatan dan liturgi mereka. Dan mereka akan mendapatkan perlindungan Allah dan Rasulnya. La yughayyaru uskufin min uskufiyati. Tidak ada ya di bawah pemerintahan Nabi seorang uskup diganti atau dipecat dari tugas keuskupannya. Wala rahibun min rahbaniyatihi, tidak dipecat diganti seorang pendeta dari kerahibannya. Wala kahin min kahanatihi, tidak ada pula seorang pendeta di bawahnya ya. La yughayyaru haqqun min huquqim, tidak ada perubahan hak mereka, wala sultanum, dan kekuasaan mereka, wala syai'un makanu alaihi, dan tidak ada satupun apa yang sudah terbiasa mereka lakukan itu tidak akan dirubah. Ala dzalika jiwarullah wa rasuli abadan ma nasahu wastalahu fi ma alaihim ghairu muthqalin bizulmin wala zalimin. Ghairu muthqalina bizulmin wala zalimin. Ya, termasuk mereka akan mendapatkan perlindungan Allah dan Rasulnya selama-lamanya selama mereka memberi nasihat, jujur ya, dan mau berdamai ya, tidak melakukan perbuatan kezaliman dan tidak menjadi orang-orang yang zalim. Nah, ini disebutkan oleh Dr. Muhammad Hamidullah. Teks perjanjian politik ini dengan Abul Haris bin Alqamah uskup Najran itu ditulis di dalam kitab di sini Bukhari Muslim ya. Kemudian di sini juga ada disebutkan dari Imam Al-Baihaqi ya. Kemudian dari riwayat yang lain dari kitab Imta'ul Asma karangan Al-Maqrizi ya, halaman 1038, juga halaman 1651, juga ada di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad karangan Asy-Syami ya, itu nomor teks hadis nomor 1992. Nah, ini itu yang kepada Abul Haris uskup Najran. Nah, ada dua lagi, ada dua teks, ada dua dokumen yang diklaim sebagai tulisan perjanjian Nabi SAW kepada penduduk Najran. Ini ditulis oleh Dr. Muhammad Hamidullah di halaman 180. Ini dokumen nomor 96 dan 97.
yang tercatat di dalam Tarikhun Nusturiyin. Tarikhun Nusturiyin ini apa? Ya, itu kitab yang berjudul Sejarah Orang-orang Nestorian atau aliran Nestorian. Nestorian ini adalah satu aliran dalam Kristen, aliran teologi Kristen yang kuno, itu yang menganut paham atau keyakinan teologi bahwa Allah itu esa, ya, Nabi Isa itu hanya sebagai nabi dan rasul, utusan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ini aliran Nestorian, ya. Itu dalam Majmu'at Ta'alif Aba Asy-Syarqiyyin dalam 4 Orient, jilid 13 halaman 600 sampai 618. Wala yujad, ini disebutkan oleh Dr. Muhammad Hamidullah, ya, wala yujad adna syubhah fi anna hadzainin nassaini minal mawdu'at. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya dua teks perjanjian itu atau dokumen yang konon dinisbatkan kepada Rasulullah itu, tidak ada keraguan bahwasanya dua dokumen itu adalah termasuk dari palsu, ya. Jadi dinyatakan la yujad adna syubha fi anna hadaini nassaini minal mawdu'at. Jadi beliau meyakini dan menegaskan dua dokumen terakhir ini itu adalah maudhu alias palsu. Ya, ini di halaman 180 di kitab Majmu'atul Wathaiq As-Siyasiyah lil Ahdin Nawil Khilafah Rasyidah. Ya. Nah, ini contoh di sini. Zuhurul Islam thabbatahullahu wa nasarahu. Ya. Ini dari teks yang nomor 96, ya. Fi ayyam Syu'ab. Nah, terus sampai di sini ini masih cerita. Ya, qasidah lana. Ini cerita. Jadi ini cerita yang dituliskan, nah, ada tentang nusqatu ahdin wa sijillin min Muhammad bin Abdullah li ahli Najran wa sa'iri man yantahilu dinan nasra fi aqtanil ard nusikha min daftarin wujida bi barmanfa inda habibir rahib. Jadi ini semua menurut periwayatan, bukan periwayatannya orang-orang Islam. Jadi menurut riwayatnya orang-orang Kristen sana, ya. Dan konon ada salah satu senior saya di Al-Azhar Mesir mengatakan itu konon riwayat seperti ini pernah ditempel, ada disematkan atau ditempel di gereja San Catherine di Sinai. Ya, ini redaksinya apa? Ya, dzakara raib annahu min Baitul Hikmah. Jadi ini berasal dari sumber periwayatan pendeta dari Baitul Hikmah di Baghdad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu amanin minallah wa rasulih lil ladzina utul kitab minan nasara man kana minhum ala dini najran aw ala syai' min nihalin nasraniyah. Katabalahum Muhammad bin Abdullah Rasulullah lin nasi kafah. Terus, ya. Ya, ini saya akan sebutkan langsung sampai redaksi yang insya Allah itu tepat dan mirip seperti yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab. Seperti yang disampaikan redaksi di video tadi. La yujbaru ahadun mimman kana ala millatin nasrani kurhan alal Islam. Tidak boleh dipaksa seorang, ya, Kristen itu untuk masuk Islam. Ini betul. Kemudian ada kalimat di situ wala yuhmalu minan nikahi syatatan la yuridunahu. Ya. Mereka, ya, tidak boleh dipaksa untuk dinikahi, ya, dengan pernikahan yang tidak mereka inginkan. Wala yukrahu ahlul binti ala tazwijil muslimin. Tidak boleh wala yukrihu keluarga anak perempuan itu tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan laki-laki muslim. Wala yudarru fi dzalika in mana'u khatiban wa abau tazwijan. Nah, ini. Nah, ini. Jadi tadi tidak boleh memaksa pernikahan. Walahum. Nah, ini. Di alinea 81, walahum inihtaju fi marammati bi'ihim wa sawamihim aw syai'in min masalihi umurihim wa dinihim ila rafdin minal muslimin wa taqwiyatin lahum ala marammatiha ay yurfadu ala dhalika wa yu'awanu wa la yakunu dhalika dainan alaihim bal taqwiyatan ala maslahati dinihim wa wafan biahdillah wa rasulih biahdi rasulillah mauhibatan lahum wa minnatan lillahi wa rasulih alaihim. Nah, ini. Kalau orang-orang Kristen itu membutuhkan, ya, renovasi gereja-gereja mereka, rumah-rumah biara-biara mereka, atau
memerlukan apa? Satu keperluan dari kepentingan urusan mereka dan agama mereka. Mereka butuh apa? Bantuan kaum muslimin, ya, meminta pertolongan, bantuan untuk merenovasinya, bangunan-bangunan, biara-biara, gereja-gereja. Ayyurfadu ala dzalika, hendaknya mereka kaum muslimin itu membantu, ya, mereka itu hendaknya dibantu, ditolong. Wala yakunu dzalika dainan alaihim, dan bukan sebagai hutang. Bal taqwiyatan lahum ala maslahati dinihim, tetapi itu untuk menguatkan mereka tentang kemaslahatan agamanya. Nah, ini sudah cukup ya. Jadi di halaman 189 terjawab sudah. Ya, mulai dari tidak boleh memaksa menikah, ya, kemudian membantu merenovasi gereja. Ini semua redaksi apa yang disampaikan dalam dokumen itu ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Hamidullah, itu adalah la yujad adna syubhatin. Nah, ini. Jadi kalau kita baca di halaman 189 harus kembali ke belakang, lihat pernyataan, ya, Profesor Dr. Muhammad Hamidullah di halaman 180 yang menyatakan dua teks perjanjian itu yang konon ditulis oleh Nabi untuk penduduk Najran, ternyata bukan Nabi yang menulis langsung ini. Versi Rasulullah dengan para sahabat itu ada di atasnya, yang sama dengan kitab-kitab sirah. Tapi yang di bawah ini termasuk yang apa yang disampaikan oleh Prof. Quraisy dengan redaksi seperti yang beliau sampaikan dengan bahasa Indonesia, itu hanya ditulis di dalam kitab Tarikhun Nestoriyin, ya, dalam sejarah sekte Nestorian, ya, dalam Kristen. Itu beliau mengatakan, Profesor pengarangnya sendiri mengatakan, Profesor Muhammad Hamidullah, la yujad adna syubhah fi anna hadaini nassaini minal mawdu'at. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya dua teks itu adalah hadis atau karya atau tulisan yang palsu, tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Sudah jelas ya? Baik. Kalau kita sudah menyatakan, menegaskan riwayat itu adalah palsu, bagaimana sesungguhnya Islam memberikan hak-hak untuk kaum minoritas? Nah, bukan berarti lalu kita maksa untuk menikah, lalu bukan berarti kita boleh untuk memaksa mereka masuk Islam, converting to Islam. Bukan berarti lalu kita tidak boleh menolong mereka dalam hal-hal yang urgent untuk kita bantu. Ya, nah, disinilah kita penting. Saya lihat, saya baca dalam buku Tren Pluralisme Agama, ya, karangan Dr. Anis Malik Toha, ya, di halaman 255, hak-hak kaum minoritas yang dijamin oleh ajaran Islam. Ya, ini sangat lengkap, ya, cukup ringkas tapi lengkap, ringkas dan lengkap. Hak-hak ahlu zimmah di halaman 255, ya. Ya, ahlu zimmah itu mendapatkan apa? Hak pelindungan dari segala bentuk ancaman dan kezaliman, baik dari dalam maupun dari luar, menyangkut jiwa, raga, harta, kehormatan, akidah, dan agama mereka. Ya, mereka menikmati hak persamaan yang setaraf dengan penduduk muslim di depan undang-undang dan hukum. Tidak boleh dizalimi. Kalau mereka berbuat baik, ya diapresiasi. Kalau berbuat jahat, ya dihukum. Ya, orang Islam juga sama. Kalau orang Islam melanggar hukum, ya dia dihukum. Ya, meskipun dia berselisih dengan non-muslim, Yahudi atau Kristen. Semuanya tidak mungkin dianulir dan rampas sama sekali, kecuali satu kondisi saja, ketika mereka merusak perjanjian. Bahkan sampai misalnya ada pemerintahan non-Islam membantai penduduknya yang muslim, negara Islam itu tidak dibenarkan melakukan balas dendam dengan membantai penduduknya yang zimmi. Ini di dalam buku Tren Pluralisme Agama, mengutip dari Human Rights in Islam karangan Syekh Abul A'la Al-Maududi. Hak-hak ahlu zimmah dalam kebebasan beragama. 1. Bebas berkeyakinan dan beragama serta mengekspresikan jati diri keagamaan, menjalankan agama serta keyakinan secara real dan sosial. Ya, karena Islam memandang bahwa keyakinan atau akidah itu tidak bisa dipaksakan. Kedua, kebebasan merayakan hari besar, bebas merayakan hari besar keagamaan. Kaum Nasrani misalnya diberi kebebasan menyembunyikan lonceng gereja mereka kecuali pada waktu-waktu sholat. Mereka juga diizinkan mengusung salib dalam prosesi festival agama mereka, seperti yang diperlakukan Khalid bin Walid terhadap penduduk Hirah, Anat, Karkisya, dan lain sebagainya. Ya, ini dinukil dari kitab Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf Asy-Syaibani, ya, muridnya Imam Abu Hanifah. Boleh, ya,
prosesi agama mereka. Jadi kita nggak boleh menghalang-halangi, kita nggak boleh mencegah mereka, silahkan. Tetapi yang pantas dan wajar kalau di tengah-tengah komunitas mayoritas beragama Islam, ya, tidak boleh berlebih-lebihan juga. Yang ketiga, bebas membangun tempat-tempat ibadah dan memperbaiki yang lama. Nah ini, jadi mau merenovasi, memperbaiki yang lama, seperti gereja-gereja atau sinagog dan sebagainya, itu bebas sesuai dengan kebutuhan dan selama tidak berada di kawasan yang berpenduduk Islam. Bahkan sebagian ulama fikih ada yang membolehkan pembangunan dan perbaikan itu sampai di kantong-kantong Islam dengan syarat mendapat izin dari pemerintah. Sejarah Islam banyak memberikan bukti-bukti konkret betapa besar perhatian pemerintah Islam membantu kalangan ahlu dhimmah membangun tempat-tempat ibadah mereka. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab Syekh Yusuf Qaradawi, Hukuk Ghairil Muslimin fid Daulah Islamiyah. Ya, itu ini dikutip juga dari situ. Yang keempat, hak untuk mempertahankan kelangsungan agama dan keyakinan, atau yang disebut Al-Faruqi, hak untuk mengabadikan diri. Nah ini konsekuensi logis dari pengakuan Islam atas hak zimmi berupa, ya, supaya mereka itu boleh memiliki hak untuk berbeda and to be other, ya, melakukan aktivitas yang juga mempertahankan kelangsungan agama mereka, hak pendidikan keagamaan, ya, mendidik anak-anak dan generasi muda mereka sesuai dengan tuntunan agama mereka, membangun institusi pendidikan agama mereka, di samping menggelar konferensi, seminar, diskusi, mengembangkan agama mereka, selama hal itu semua tidak mengganggu ketertiban umum dan bukan untuk tujuan-tujuan, ya, untuk memurtadkan umat Islam misalnya, nggak boleh. Nah itu kalau sudah begitu sudah melanggar, ya, ketertiban umum. Yang kelima, hak untuk mendirikan sistem peradilan khusus atau otonomi menyelesaikan kasus-kasus khusus mereka, silahkan. Ya, nah ini itulah yang dipraktekkan, apa yang dijamin oleh Rasulullah SAW kepada bangsa Yahudi dalam konstitusi Madinah. Tapi mereka langgar sayangnya. Kemudian diikuti oleh Khulafaur Rasyidin, memperlakukan ahlu dhimmah, ya. Nah itu, jadi luar biasa. Inilah kehebatan syariat Islam yang tidak bisa kita temukan. Toleransi yang otentik, toleransi yang berangkat dari suatu keyakinan yang luar biasa. Islam mengakui pluralitas, ya, bukan di sini sebutnya sebagai apa? Plurality of law, pluralitas hukum. Boleh di tengah negara Islam ada ditegakkan misalnya hukum Yahudi, tapi untuk komunitas Yahudi. Ditegakkan hukum Nasrani untuk komunitas Nasrani. Ditegakkan hukum minoritas-minoritas, boleh. Tapi yang menjadi payungnya itu adalah, ya, hukum Islam, karena dia berada di tengah-tengah negara Islam. Ya, ini luar biasa, toleransi yang sangat otentik, ya, toleransi yang insya Allah akan terus menjadi pelita bagi umat manusia di tengah-tengah zaman fitnah ini, sehingga Islam ini adalah satu-satunya agama yang rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jelas semuanya. Ya, tidak menjadi dugaan-dugaan, tidak menjadi kebimbangan dan kesimpang siuran, dan mohon maaf kita tidak boleh mencela atau menjelek-jelekkan tokoh kita. Ya, saya di sini hanya untuk tabayun, ya, hanya untuk tabayun, klarifikasi tentang redaksi perjanjian Rasul kepada kaum Najran, sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Quraish Shihab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita saling menghargai, jaga adab kita kepada orang tua, kepada tokoh, ya, dan tetapi kita harus mengikuti kaidah ilmiah. Ya, kaidah ilmiah sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya redaksi perjanjian itu adalah seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Majmu'atul Wasaiq Siyasiyah lil Ahdin wal Khilafah Rasyidah, itu adalah teks yang palsu. Tidak ada keraguan bahwasanya dua teks perjanjian versi Kristen itu adalah palsu dan tidak bersumber dari sumber-sumber Islam yang otentik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.